Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Purnamasari. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Surabaya pada program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar untuk kegiatan uji kinerja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Anak-anakku sekalian, sekarang kita mulai pembelajaran PPKN. Seperti biasa, kita dahulukan berdoa, greeting, dan grooming. Silahkan disiapkan dulu. Sebelum mulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa cepat. Sikap. Beri salam. Selamat pagi, Bu Mira. Selamat pagi, silahkan duduk kembali. Apakah di pertemuan ini ada yang tidak hadir? Alifa, Alia, Keisha Angelina. Oke, sip. Alhamdulillah. Yang tidak hadir hanya satu orang saja ya. Semoga selalu sehat semuanya ya. Oke, untuk menyemangati kita pada pagi hari ini ya, kita nyanyi dulu bersama-sama Garuda Pancasila, tahu? Tahu. Oke, sip. Yuk kita nyanyi dulu. Pancasila dasar negara, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Apakah sudah semangat? Oke, biar lebih semangat, Ibu semangatin semuanya. Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, Partai pasti unik. Oke, give applause untuk kita semua. Sebelum kita lanjut ke tahapan selanjutnya, kalian masih ingat materi yang sebelumnya kita pelajari, materi tentang apa? Demokrasi. Oke, let's go, pretest dulu. Silahkan untuk diakses linknya dengan Google Form yang ada di gadget kalian masing-masing. Di situ ada 5 pertanyaan. Silakan jawab semampu kalian terlebih dahulu. Waktunya hanya kurang lebih 2 menit saja ya. Oke, anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, di pertemuan ini, tujuan pembelajarannya tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara ini melalui kegiatan diskusi, analisis kasus nanti yang akan kalian lakukan. Peserta didik mampu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan bertanggung jawab. Ya, nah. Untuk mengindahkan hal tersebut, Ibu pengen tahu dulu tadi ya, sudahkah kalian menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Tadi jawab ada yang sudah, ada yang belum, ada yang sedikit-sedikit. Nah, terus bagaimana lantas jika kalian sendiri pun tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Beda Bu, jadi
Ngawur. Ada tataran hidup. Tataan hidup. Dari pertemuan ini kita akan belajar terkait dengan problem based learning, berbasis masalah. Kalian mengamati terlebih dahulu video ini ya. Bernadanya Indonesia, negara dengan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga Tuhan jadi jawaban akan semua persoalan yang gak terjawab. Nah, dari tayangan tersebut, apa yang bisa kalian maknai di dalam video itu? Indonesia belum menerapkan Pancasila dengan baik. Ada lagi? Atau ada yang mau berpendapat dulu dari hal tersebut? Secara keseluruhan? Harus bisa memanusiakan manusia. Wih, keren. Harus bisa memanusiakan manusia. Mantap. Oke. Intinya seperti itu. Nah, ini ibu punya nih ada beberapa tataran nilai ideologi Pancasila. Apa sih sebetulnya core value? Core value itu apa? Inti ya, betul, inti. Tapi kita sampaikannya yaitu nilai dasar. Coba disampaikan Rindi. Nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Jadi satu nilai yang besar mungkin dari ketuhanannya juga ada, terus kemanusiaannya juga ada. Jadi kalau kemanusiaan itu saling membantu satu sama lain. Terus kalau persatuan tuh jangan membeda-bedakan ras antara ras ini sama ras ini. Terus kalau kerakyatan dan keadilan tuh berlaku adil gitu ke sesama rakyat, dari atas ke rakyat itu harus adil. Oke. Intinya nilai-nilai dasar ini tadi kata Rindi, di mana nilai-nilai ini tuh abstrak, tetap. Dari situ runut masuk ke nilai-nilai instrumental. Apa nilai instrumental? Ada yang mau menjelaskan? Cap? Ayo, jangan takut salah. Peraturannya. Gimana maksudnya yang kamu sampaikan peraturannya? Jadi instrumental itu lebih ke poin-poin aturan dari sila-silanya. Oke, aturan-aturan turunan dari sila-silanya. Seperti yang kita sudah ketahui bersama, struktur dari peraturan perundang-undangan ataupun tata urutan perundang-undangan dari hal tersebut. Dua hal ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Oke. Nah, ini yang paling penting adalah nilai praksis. Nilai praksis itu apa? Setelah diturunkan dari nilai Pancasila, kemudian jadi ke Undang-Undang Dasar, akhirnya diimplementasikan. Ya, betul. Dari hal ini, yuk kita pelajari bersama untuk diskusi bersama. Silahkan kelompoknya diatur, kemudian diskusi terkait dengan tadi kelompok 1 sila pertama, kelompok 2 sila kedua, kelompok 3 sila ketiga, dan seterusnya. Yuk, silahkan diatur kelompoknya. Boleh, silahkan kalian pilih saja permasalahannya mau apa yang diangkat. Gitu. Kalian analisis akar permasalahan dari masalah yang kalian angkat tuh apa? Misalnya kurangnya apa? Terus seperti apa? Provokasi seperti apa? Misalkan ada hal provokasi dari seorang provokator tentang bla misalkan. Akar permasalahannya, inti-intinya saja dari masalahnya, akar masalahnya. Gitu. Setelah itu masuk ke solusi. Nah, ini yang paling penting di solusi. Tolong perhatikan. Ini yang paling penting di solusi. Di mana solusi yang kalian sampaikan, silahkan sekreatif mungkin kalian kemas menjadi sebuah hal yang menarik untuk ditampilkan. Misalkan tadi Bu, aku mau berperan seperti news anchor yang memberikan sebuah
solusi melalui misalkan kata-kata yang kayak Najwa Shihab tuh. Boleh kayak gitu. Terus Bu, misalkan aku mau lewat puisi, boleh. Biar lebih kreatif, misalkan Bu, nada pengen nyanyi, silahkan kayak tadi misalkan ini Indonesia, misalkan kayak gitu-gitu juga. Itu udah menunjukkan kreativitas kalian. Silahkan itu yang kalian tampilkan nanti. Boleh bentukannya nanti untuk tampilannya seperti biasa Ibu sudah sampaikan di LMS ya. Oke, seperti biasa Ibu udah menyampaikan worksheetnya di LMS, tinggal kalian masukin hasil pekerjaannya ke LMS. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu dari pekerjaan ini? Boleh Bu, boleh dijadikan mind mapping, boleh. Ini lebih terstruktur sih sebenarnya ketika dijadikan mind map, masalahnya apa, terus juga identifikasinya kayak gimana dari permasalahan tersebut, solusinya apa. Contoh permasalahannya satu aja. Satu aja, contoh permasalahannya cukup satu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita mulai? Bisa? Oke, diskusi dimulai. Iya. Kelompok ini tentang apa? Tawuran. Tawuran, silakan. 3. Silakan. Oke, oh iya. Terus, ini kelompok ini? Silakan berapa? Sila kedua. 2. Mau ngangkat masalahnya tentang? Yang kayak yang tadi dicontoh di video. Apa? Yang perbedaan antara kasta yang kayak gitu, kayak ketidakadilan, kayak misalnya keluarga sipil sama yang berpangkat, itu bedanya kayak gimana? Oke, berarti nanti ngambilnya ngarahnya ke arah, coba sila kedua apa? Kerakyatan itu kemanusiaan adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana tadi disampaikan memanusiakan manusia, intinya seperti itu. Ya. Oke, ini kelompok 1 gimana ngangkat tentang? Sila pertama yang ketuhanan Yang Maha Esa, konfliknya yang waktu itu ada problem di Aceh, terus Ada di beberapa Poso, yang lain. terus yang daerah yang gak mendirikan gereja yang tidak menghargai agama sama lain. Oke, sip. Kelompok 5 gimana? Mau ngangkat masalah tentang Setia Novanto. Setia Novanto. Oke. Tidak lebih luas sama kayak pejabat lebih tinggi. Oke, berarti yang hukum itu. Ya. Hukum tajam ke bawah, tajam ke bawah. Tumpul. Oke. Nanti seperti biasa di share di LMS aja ya, masuk sini. Oke, nanti setelah kalian beres diskusinya, silahkan seperti biasa dimasukkan ke LMS. Boleh nanti berupa JPG ataupun PDF langsung seperti kemarin. Waktunya 20 menit saja seperti kemarin ya. Gak apa-apa kan, nanti mungkin Angel mau nyanyi. Oke, silahkan kelompok Alia maju pertama. Silahkan.
Oke, yang lainnya mohon untuk diperhatikan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan tentang penyimpangan sila ketiga. Sebelum itu kita mau kenalan, karena jika tak kenal maka tak sayang. Pertama, di sini kita ada berempat. Berempat. Di sini ada satu namanya. Dan juga nama Tony. Aku Rini. Aku Arya. Aku maju. Aku maju pakai Maya. Next. Nah, jadi di sini ada contoh kasus di Depok atau Jawa Barat. Tawuran berdarah juga pernah terjadi di Depok pada 30 Oktober tahun 2020, pukul 1:30 dini hari. Seorang siswa SMK berinisial MS tewas karena menderita luka bacok di bagian lehernya. Selain itu, seorang pelajar lain mengalami luka berat, juga akibat sabetan senjata tajam. Aksi tawuran itu dipicu akibat pertengkaran di sosial media, hingga akhirnya pelajar tersebut menyepakati lokasi tawuran. Nah, jadi ini tuh salah satu contoh penyimpangan sila ketiga, dipicu oleh apa? Pertemanan di sosial media. Nah, ini tuh intinya kita harus saling menghargai gitu. Jadi karena kan kalau tidak saling menghargai tidak akan persatuan, gitu kan? Nah, jadi di sini aku bakal ngasih tahu beberapa solusi buat mencegah tawuran tersebut. Yang pertama ini perbanyak silaturahmi. Jadi kalian tuh kalau misalnya kan udah pada lulus dari SMP, kalian tuh silaturahmi sama teman-teman SMP kalian biar saling terjaga keharmonisannya sama teman-teman kalian. Nah, yang kedua adanya delegasi yang kuat. Dan yang ketiga memperluas pengetahuan dalam konteks agama. Yang keempat ada menumbuhkan karakter bangsa yang seutuhnya, dan yang terakhir mediasi. Dah? Ini quotes buat hari ini ya. Masya Allah. Kita belajar untuk kelompok sila ketiga. Silahkan, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, give applause untuk kelompok sila ketiga. Selanjutnya silahkan kelompok 1. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kami di sini bakal mempresentasikan implementasi sila ke-1. Jadi yang kita diskusiin di sini ada dari akar masalahnya, permasalahannya, terus ada solusinya. Untuk akar permasalahannya terjadi pada pengembangan gereja katedral di Makassar. Pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 terjadi pengembangan pada gereja katedral Makassar. Pada hari pertama pekan Paskah. Di hari itu ledakan terjadi sesaat setelah ibadah misa kedua digelar. Pelakunya adalah suami istri. Oke, diperhatikan ya. Mereka berdua datang ke gereja katedral Makassar dengan menaiki sepeda motor. Targetnya adalah gereja katedral. Namun petugas keamanan dengan sigap mencoba menghentikan langkah pelaku. Petugas keamanan itu mencegahnya untuk masuk. Tetapi bom keburu meledak di depan gereja katedral Makassar. Tepat pada pukul 10.28 waktu korban jiwa pun berjatuhan. Dua pelaku tewas, korban luka-luka dari pihak keluarga yang meliputi petugas keamanan hingga jemaat mencapai 20 orang. Jadi Masjid Ahmadiyah itu dibakar dan dirusakkan oleh 130 orang yang nggak menerima adanya pembangunan masjid di dasarnya. Next. Lalu problem selanjutnya itu ada problem di Aceh Singkil. Jadi waktu itu ada serangan di Aceh Singkil tahun 2015. Mereka itu membakar satu gereja karena mereka itu nggak terima kalau gereja itu nggak punya perizinan buat
dibangun gitu. Terus upaya-upaya penyelesaiannya, masyarakat harus mempunyai rasa penghormatan antara agama satu dengan agama yang lainnya. Masyarakat harus mempererat tali persahabatan dan berusaha mengenal lebih jauh antar satu sama lain. Mempunyai kesadaran bahwa setiap agama yang dianut masyarakat membawa misi kedamaian. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kenapa dibakar? Apa siapa apa? Gerejanya kenapa dibakar? Gereja yang mana? Gak tahu. Jadi gerejanya itu dibom karena ada masalah antar umat agama Islam sama Kristen. Jadi yang umat agama Islam ini terima kalau ada gereja yang didirikan di Aceh, soalnya nggak ada izin buat pendiriannya. Sudah terjawab. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak. Oke, sip, silahkan. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata atau salah menaruh rasa seperti hubungan kamu dengan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Oke, give applause untuk kelompok sila pertama. Selanjutnya, silahkan kelompok sila kedua. Selamat pagi semuanya. Kita dari kelompok 2 dan di sini harusnya kita dapat orang, cuma kebetulan karena dia ada keperluan jadi dia nggak masuk. Dari sekarang saya perkenalkan dulu nama saya Oh, semuanya aku Fajrul. aku Ara. Kita mau presentasiin apa sih keadilan yang menyimbang dari sila kedua. Permasalahannya banyaknya orang yang nggak bisa toleransi tentang perbedaan yang beragam. Nah, akar permasalahannya mau dibacain sama Fadil. Oke, jadi akar permasalahannya adalah beliau munculnya Cina pas sebagai setara, yaitu pemahaman sempit para penganut paham yang menganggap paham yang dianggap paling benar. Kurangnya pemahaman atas kebebasan dalam beragama dan beribadah, mengedepankan paham radikalisme, kurangnya kesadaran masyarakat akan toleransi dan perbedaan pemikiran terhadap isi kitab suci ini. Selanjutnya, apakah ada solusi yang bakal dibacain sama Fatma? Jadi solusinya itu pertama ada menerima orang lain yang berbeda fisik, agama, ras, atau budaya. Terus ada bersikap dan menghormati orang lain dengan baik tanpa melihat usia, agama, ras, dan budaya. Terus ada tidak membuli orang yang memiliki perbedaan ras, agama maupun kebudayaan. Nah, di sini aku ada salah satu kasus pembulian yang berkaitan sama Sarah. Dan yang parah itu dilakuinnya sama anak sekolah dasar. Ini beritanya dipublik pada tanggal 1 November tahun 2017. Jajaran Subdit Kejahatan dan Kekerasan atau Jahatan Ras Polda Metro Jaya masih mendalami kasus perundungan atau bully terhadap anak laki-laki berinisial JSZ, diduga siswa SD 16 Pasar Baru Jakarta Timur itu pernah mendapatkan ejekan bernada sara dari rekan-rekan di sekolah. Tak hanya dibully, bernada sara, anaknya itu mengaku pernah ditusuk telapak tangannya dengan menggunakan pensel oleh teman-temannya. Dikarenakan anak ini mungkin agak seperti Chinese, jadinya karena perbedaan inilah sehingga emang kayak gitu kasusnya. Selain itu kalian bilang ahok kayak gitu karena mungkin perbedaan fisiknya, mungkin matanya lebih sikat dan lain sebagainya. Dari hal ini mengakibatkan sang anak tuh jadi putus sekolah atau mogok sekolah karena takut diejek lagi sama teman-temannya. Mungkin sekian dari kita. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Kenapa kok korban bully selalu minoritas? Kenapa enggak? Maksudnya teh yang jadi dibulinya teh kenapa minoritas? Gitu. Kenapa enggak mayoritas? Mungkin karena perbedaan pendapat aja sih ya, jadi cuma minoritas doang yang biasanya dibully kayak gitu. Mungkin sedikit kekuatan untuk Ada lagi yang mau nanya teman-teman? Oke, udah dihitung sampai 3 karena nggak ada lagi yang nanya. Terima kasih. Oke, give applause untuk kelompok sila kedua. Intinya tadi bagus ya, jadi yang kelompok 2 ini lebih ke arah bullying ya. Dimana tadi juga Argia sempat untuk bertanya kenapa sih
kok minoritas gitu yang terbuli ini, karena memang tadi betul yang disampaikan oleh Fadil, di mana biasanya yang terbuli itu atau si korban itu adalah kurang memiliki kekuatan untuk melawan. Seperti halnya yang sudah sebelumnya kita bahas tentang bullying itu, bahwa ketika orang yang terbuli ini tidak memiliki kekuatan, otomatis yang membuli ini cukup jadi lebih pede gitu. Makanya kita harus lebih pede juga dari orang yang membuli, biar orang yang membuli ini tidak keterusan malah membuli kita gitu ya. Oke, good job. Silahkan kelompok selanjutnya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kasus yang bertentangan dengan sila keempat. Di sini ada Kevin, ada Linda, ada aku Mariska. Jadi hari ini kita bakal bahas demo menolak UU Omnibus Law Surabaya yang dilakukan oleh mahasiswa dan guru kami merusak fasilitas umum. Nah, di gambar 1 jadi ada penolakan demokrasi. Demo menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Surabaya dilakukan oleh mahasiswa dan guru pada hari Kamis tanggal 8. Dan penyebabnya itu karena kesalahan fatal pasal-pasal Omnibus Law akibat proses legislasi ugal-ugalan. Dan mengujuk melakukan aksi di depan gedung negara Gerahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Semburat, dan berlarian ke arah Jalan Pemuda dan Yosudarso dengan gedung DPRD Surabaya saat polisi menembakkan gas air mata ke arah massa yang bertindak anarkis. Sejumlah pengunjuk rasa mencabut tempat sampah yang terbuat dari seng dan kayu di trotoar, kemudian membakar di sekitar air mancur kawasan Simpang 4 Jalan Muda. Nah, karena dampak dari demo tadi, pintu pagar di sisi barat gedung negara Gerahadi dan sejumlah aset publik di sepanjang Jalan Pemuda rusak. Febriaditya Prajatara sebagai Kabag Humas Pemkot Surabaya bilang, kami menyayangkan fasilitas publik dirusak dan dibakar. Mestinya menyuarakan pendapat tetap menjaga sensitif. Itu lebih bagus untuk membangun semua itu tidak mudah. Nah, kita ada foto itu gambaran demo pas Omnibus Law. Aksi tegas aparat keamanan dilakukan setelah ribuan demonstran makin tak terkendali dalam tindakan. Oke, diperhatikan. Polisi kembali melakukan tindakan tegas untuk membubarkan massa pendemoan. Polisi menembakkan gas air mata di Jalan Gubernur Suryo. Letusan tembakan gas air mata terdengar beberapa kali. Dikatakan sebanyak 4.263 personel gabungan dari TNI Polri diterjunkan untuk mengamankan demonstrasi massa gerakan tolak Omnibus Law Jawa Timur yang berlangsung di beberapa lokasi di Surabaya. Jadi penyelesaiannya yang solusi ke-1 dengan mengadakan rapat antara pihak yang bermasalah dan dibicarakan dengan baik-baik agar terbukti semuanya. Terus solusi kedua, tidak terpancing provokasi. Yang ketiga, saling menjaga ketertiban. Yang keempat, pihak pemerintah patutnya mendengarkan aspirasi masyarakat. Ada yang mau ditanya, Pak? Ada yang mau nanya? 1, 2, 3 udah ada. Oke, sip, give applause untuk kelompok 4. Ada yang mau ditampilkan? Oke, silakan. Sekian dari presentasi kami yang tidak sempurna. Yang sempurna hanya aku dan kamu bersama. Oke. Ada lagi? Oh, ada lagi. Oke, silakan. Slow. Mana ya?
Pahit rasa di daun sirih. Cakep. Dimasak oleh Siti Aminah. Cakep. Bila saudara sudah terpilih, jadilah pemimpin yang amanah. Masya Allah. Hebat ya, pantunnya memberikan pesan bahwa ketika kalian menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang amanah. Sip, good job nih dari kelompok 4. Oke, lanjut kelompok 5, silakan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 mohon perhatiannya, bukan harapannya. Oke. Ya, jadi di sini kami akan mempresentasikan implementasi dari sila kelima, yaitu keadilan. Silakan. Konon katanya keadilan. Di Indonesia ini, keadilan itu benar-benar jadi dasar untuk kelancaran negaranya dan apalagi para pejabat-pejabat tertinggi di Indonesia. Dan yang sekarang kita akan bahas itu adalah perbandingan sosial di lapas sel tahanan antara pejabat tinggi dan rakyat biasa. Yang pertama ini adalah slot di dalam sel, yaitu kasus lapas Setia Novanto. Asalnya kasus ini itu berawal dari dia yang ketahuan kalau boleh membawa handphone atau ponselnya ke dalam lapas. Dan setelah dicari tahu pada tahun 2018, ternyata di dalam lapasnya juga itu sangat berfasilitas yang cukup, mulai dari TV dan kasurnya yang luas. Jadi pas semua lapas sel Setia Novanto ini ternyata lebih memadai dari sel-sel lapas tahanan biasa. Dan untuk sel lapas tahanan biasa itu ada contohnya seperti ini. Nah, ini adalah perbandingannya yang sangat jauh. Mereka benar-benar dibatasi dan sangat minim fasilitas, mulai dari kamar mandi yang menyatu dengan tempat tidurnya. Jadi untuk sirkulasi udara bahkan kebersihannya juga tidak sebaik yang pejabat tinggi. Dan untuk solusinya akan dibacakan oleh apa sih solusinya buat mengatasi hal tersebut? Yang pertama, harusnya menjunjung keadilannya, menolak suap. Setiap orang di penjara pasti bakal menerima suap. Contohnya kasus yang tadi, ditambahin kasur, wifi, TV. Wah, itu benar-benar parah ya teman-teman ya. Ya, jadi ternyata suap itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Tentunya oleh pejabat tinggi. Jadi ya, jika ada pertanyaan, jangan malu, jangan ragu, diungkapin daripada dipendam nantinya kita. Silakan. Oke. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, tidak ada. Silakan. Inilah pasangan. Dan jangan hanya menjaga perasaan, jaga juga keadilan, karena suapan terbaik adalah suapan dari pacar kita sendiri atau dari cowok kalian sendiri. Ya, cukup sekian presentasi kami yang singkat hubungan kamu dan dia. Jadi terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, sip, give applause untuk kelompok 5. Oke, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kegiatan diskusi sudah selesai berjalan dengan baik dan luar biasa ya. Give applause untuk kita semua. Oke, luar biasa tadi presentasinya. Semoga kalian semua bisa memahami apa yang disampaikan tadi. Coba Ibu pengen kalian ada yang menyimpulkan dari pertama sampai terakhir kelompok 5. Apa yang bisa dipelajari dari pertemuan ini? Silakan. Oke, silakan Zia. Intinya negara ini tidak akan bisa maju kalau kita tidak menerapkan Pancasila yang berlaku di Indonesia. Oke, intinya negara Indonesia itu bisa maju ketika masyarakatnya itu juga menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran ini? Silahkan. Oke, Rafli. Pancasila kan saling berkaitan satu sama lainnya. Jadi kalau cuma satu yang dilaksanakan, maka bakal hancur. Jadi harus seimbang antara hak sama kewajiban. Pancasila dulu gitu. Oke, harus seimbang antara hak dan kewajiban. Give applause.
Jadi intinya tadi yang disampaikan Rafli, jangan sampai cukup dengan mengamalkan sila pertama udah aja, terus sila kedua, 3, 4, 5 enggak gitu ya. Nah, harus tetap seimbang dan berkesinambungan satu sama lain. Seperti halnya tadi presentasi yang kalian sudah lakukan, alhamdulillah berjalan dengan baik, dan juga ketika presentasi tadi meskipun masih ada yang mungkin kurang memahami dari apa yang disampaikan, tapi semoga dari situ kalian bisa lebih lagi berkembang dari segi apa yang ingin kalian curahkan, bukan hanya dari sekedar yang kalian tahu, yang kalian lihat, tapi sebagai olah pikir dari apa yang sudah kalian pelajari. Seperti itu ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran sekarang seperti halnya yang sudah tadi disampaikan, yuk kita post test dulu. Silakan buka Kahoot-nya, kalian cukup duduk dengan rapi dan silakan untuk mengakses kahoot.it. Di sini Ibu akan kalau misalkan ini bisa lebih disampaikan oleh Ibu secara lisan ya. Silakan diakses untuk pin gamenya 4395991. 4395991. Seperti biasa menggunakan nama panggilan boleh atau nama asli ya. Oke, luar biasa. Gimana pembelajaran hari ini? Seru. Ada lagi yang mau disampaikan? Ditunggu hadiahnya. Ditunggu hadiahnya. Oke, siap. Tinggal nanti ke Ibu aja. Selain seru tadi pembelajaran kali ini, Banyak yang bisa diambil. banyak yang bisa diambil, apa maksudnya? Kayak saling menghargai. Saling menghargai, toleransi, berarti mudah-mudahan bisa diimplementasikan ya nilai-nilai Pancasila itu minimalnya dalam kehidupan kalian masing-masing. Karena yang membawa Indonesia maju itu bukan bagaimana caranya orang lain, tapi diri sendiri aja dulu. Gimana caranya juga bisa merangkul orang lain gitu. Sip, good job untuk hari ini, luar biasa semuanya, aktif dan juga semangat. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini ya. Untuk untuk pembelajaran selanjutnya kita terkait dengan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Silahkan dipelajari dengan baik dan persiapkan juga untuk kegiatan PAS di semester ini. Oke, silahkan untuk ditutup pembelajarannya. Ya. Sebelum menghadiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, sip. Beri salam. Terima kasih. Sama-sama, silahkan dilanjutkan dengan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.